Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين الحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدات rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala menyambung kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di masjid ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya dengan menggunakan nikmat yang diberikannya untuk berbuat taat kepadanya. Mudah-mudahan ketaatan itu berbuah manis berupa nikmat yang Allah tambah setiap. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita ilmu ini. Semoga setiap kata dan setiap hasanah yang dihasilkan dari ilmu ini menjadi kebaikan, dan semoga cinta kita kepadanya
membuat kita diizinkan Allah dekat dengannya. Kaum muslimin dan muslimat semoga Allah Ta'ala bersambung pula kepada para istri, para anak-anak dan keturunannya, para sahabat yang senantiasa setia, dan para tabi'in dan siapapun yang mengikuti jalan mereka sampai akhir masa. Kaum muslimin, kita sampai pada pembahasan masih dalam masalah an-nasakh, di mana as-sunnah menunjukkan adanya nasakh dalam sebagian hukum atau hukum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sampai sebenarnya masuk pada masalah hukum bagi dua orang hamba yang melakukan perbuatan zina. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fadalla kitabullah thumma sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim atau kitabullah menunjukkan, thumma sunnatuhu, kemudian sunnahnya juga menunjukkan, sunnah Nabi maksudnya sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ala anna zaniyainil mamlukain kharijan min hadzal ma'na, bahwa dua orang yang melakukan zina di kalangan hamba sahaya kharijani min hadzal ma'na, dari makna rajam tadi ya, yang kemarin ada hukum awalnya orang zina kan ditahan di rumahnya sampai mati dan disakiti, lalu Allah berikan jalan keluar atau keringanan bila yang berzina itu yang masih menikah, walaupun sudah pernah berhubungan tapi belum pernah menikah, karena baru di nikah yang sah. Maka hukumnya adalah kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Yang kedua, bila yang melakukannya orang yang sudah pernah menikah, walaupun sudah tidak, walaupun sudah misalnya, nah, maka dilakukannya di hukum rajam. Nah, bagaimana dengan hamba sahaya yang sudah pernah menikah misalnya, atau sudah pernah digauli secara sah oleh tuannya, apakah juga melakukan atau bukan terhadapnya hukum rajam? Maka dikatakan tidak, karena kita kemudian sunnah Rasulullah SAW menunjukkannya bahwa hamba sahaya keluar dari hukum tersebut. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil mamlukat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang hukum para hamba sahaya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab. Fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab. Surah An-Nisa ayat 35, Allah berfirman, apabila perempuan-perempuan hamba sahaya itu muhsan itu asalnya adalah terpelihara, terjaga dan terhambat daripada al-ihsan, yakni mana. Maka disebutkan benteng itu hisnun li'annahu yamna'u ahlahu min mudahamatil adu. Benteng itu hisn karena dia menghalangi musuh untuk menyerang orang yang berlindung di dalamnya. Demikian pula perempuan bila ihsan, bila sudah ada pelindungnya, yaitu dengan menikah atau dengan dimiliki oleh tuannya atau dengan dimerdekakan atau menjadi Islam atau masuk Islam seperti tafsir Imam Syafi'i rahimah, itu namanya ihsan. Fa idza usinna, bila perempuan hamba sahaya itu, perempuan hamba sahaya itu usinna sudah muhsan,
Fa in ataina bi fahishatin, bila mereka melakukan perbuatan keji, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, maka hukumnya setengah dari hukum perempuan-perempuan yang merdeka dari azab. Artinya hukumnya adalah setengah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wan nisfu la yakunu illa minal jaldi, dan setengah tak mungkin kecuali hukum cambuk. Allazi yataba'ad, yang bisa dibagi, bagi. Fa amma ar-rajmu allazi huwa qatlun, adapun hukum rajam yang hakikatnya adalah membunuh, mematikan. Matikan, tidak ada yang setengah mati. Ada setengah mati. Nah, kalau ada bahasanya ada setengah mati, saya mengusahakan, artinya ya maknanya maklum itu, bahwa yang dimaksud adalah usaha yang sangat maksimal. Setengah mati saya mempertahankan, misalnya kan, setengah mati saya mengusahakan, setengah mati saya bekerja, setengah mati saya menghidupi kalian, misalnya. Ini dibilang orang tua itu kan, dan setengah mati ayah mencarikan kalian, tidak gitu kan, setengah mati mendidik kalian. Nah, mati tidak bisa disetengahkan. Fa amar lazih wa qatlun, adapun rajam yang hakikatnya qatlun, menghilangkan nyawa, fala nisfa lahu, tidak ada setengahnya, tidak ada plus. Yani kalau Allah menyebut nisfu ma 'alal muhsanat, hukumnya setengah dari perempuan merdeka, berarti tidak bisa rajam dibagi. Fala nisfa lahu, maka tidak ada setengahnya. Li'anna al-marjuma qad yamutu fi awwali hajarin yurma bihi, karena orang yang dirajam itu bisa saja mati dengan batu pertama. Ya, kalau sebenarnya sudah tersebutkan, ada orang dengan sekali bisa mematikan, atau pas kena urat matinya, atau bahasa kitanya kena urat matinya, fala yuzadu alaihi, sehingga tidak lagi, kalau sudah mati dah dihentikan, karena tidak boleh penyiksaan setelah itu. Wa yurma bi alfin wa akthar fayuzadu alaihi, tapi ada pula yang dilempari dengan 1000 kali lemparan, bahkan lebih, belum juga mati, maka ditambah. Ya, kalau belum juga mati tetap dilempari. Fala yakunu lihada nisfun mahdudun abada, sehingga yang namanya rajam tidak ada setengahnya yang bisa diberikan batasan selamanya. Ya, setengah yang bisa ditentukan, karena tadi mungkin ada yang mati 1 lemparan, ada yang mati 100 kali, ada yang mati 1000 kali, ada yang tidak mati sampai 2000 kali. Jadi gimana menentukan setengahnya? Dan juga tidak tahu dengan lemparan yang mana dia akan mati, kecuali ada jaminan 10 kali lempar mati, baru bisa. Ini tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Oleh sebab itu, maka tidak mungkin ada ukuran setengah mati. Wal hududu muwaqqatatun bi itlafi nafsin, wal itlafu muwaqqatun bi adadi darbin aw tahdidi qat'in. Hudud-hudud itu hukum hudud, yang namanya hukum hukum-hukum yang disebut dengan hukum syariat yang diterapkan pada orang yang melanggar suatu hukum syar'i, disebut dengan yang ditentukan, itu namanya disebut hudud. Kalau tidak ditentukan bisa jadi ta'zir. Wal hududu muwaqqatatun bi itlafi nafs, hudud itu ditentukan dengan menghilangkan jiwa. Wal itlafu muwaqqatatun atau muwaqqatun bi arbin,
dan menghilangkan itu ditentukan dengan jumlah pukulannya, atau tahdidi qat'in, atau membatasi pemotongannya. Kalau hukumnya berkaitan dengan memotong, maka ada hadnya. Misalnya motong tangan hanya sampai sampai sini, atau sampai siku, atau sampai apa? Motong tangan bagi pencuri sampai pergelangan. Nah, karena yang tangan itu itulah di sini. Ini yang tangan itu. Baik. Wa kullu hadza ma'rufun, dan semua ini diketahui, ma'ruf. Wala nisfa lirrajmi ma'rufun. Sedangkan tengah rajam tidak ada diketahui batasannya. Oleh sebab itu, maka maksud daripada firman Allah, فَإِذَا أُحْصِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Maka ini maksud adalah cambuk, bukan rajam. Karena cambuk ada hukum apa? Ada bilangan tertentunya. Sedangkan rajam tidak ada bilangan tertentunya, sehingga tidak bisa disetengahkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di ayatnya bahwa ayat itu langsung dipahami, ya, langsung dipahami ayat itu bahwa ini maksud adalah bukan rajam. Di mana kita paham? Karena yang dari hukum disebutkan, ya, dari hukum yang disebutkan yaitu jilid atau apa namanya, cambuk, ada bilangannya, yaitu 100. Nah, kalau yang merdeka 100, yang tidak merdeka 50, bisa dibatasi. Kalau jadi taghribu am, yaitu menghasingkannya setahun bisa disetengahkan, yaitu 6 bulan. Tapi pas rajam tadi suka alasannya oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bisa disetengahkan, sehingga ayat langsung dipahami langsung dengan makna itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita ingatkan perkataan beberapa ulama sahabat seperti Umar dan Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan at-tafsir, seperti nukil oleh Imam Tabari dalam Jami'ul Bayan, at-tafsiru ala 4 anwa'. Itu ada 4 jenisnya. Tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir langsung bisa dipahami oleh semua orang. Siapa aja bisa memahaminya. Artinya Al-Quran itu langsung bisa dipahami oleh siapa yang membacanya. Tentu saja kalau yang bahasa Arab, tentu yang paham bahasa Arab. Nah, dan kalau kita dengan bahasa terjemah, setelah terjemahkan langsung paham, insya Allah. Ini jenis yang pertama, kata Abdullah bin Abdullah anhu, dan dia imam tafsir umat ini yang didoakan oleh sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhul arabu bilughatiha. Tafsir yang diketahui oleh orang Arab dengan lika-liku bahasa Arabnya. Nah, ini beda sedikit. Yang paham bahasa dalam istilah orang lughawiyin, fiqhul lughahnya, fikih lughahnya. Ya, seperti yang sering kita sebutkan, contohnya ada orang Arab Badui tidak hafal Quran, tetapi ketika imam membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, lalu di ujung ayatnya dia baca wallahu ghafurur rahim. Dia tidak hafiz, tapi dia tahu itu salah. Itu salah. Kalau kita sudah tidak hafiz, sudah tidak tahu juga. Dia tahu itu salah. Di mana salahnya? Di wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Nah, yaitu pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan dan peringatan bagi yang lain, bagi dia dan bagi yang lain. Setelah itu wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang.
Kata dia, enggak. Kalau pengasih enggak jadi dipotong, kasihan dong, ya kan? Penyayang dimaafkan, ini enggak, dijadikan sebagai pelajaran. Subhanallah, dia nak memperbaiki kan, enggak tahu dia. Subhanallah, diulang lagi sama imam, subhanallah, diulang lagi, subhanallah, sampai imam baca wallahu azizun hakim, baru diam dia. Antara awal ayat dengan pangkalnya enggak matching. Awal ayat dengan ujungnya enggak sesuai, enggak munasabah. Nah, ini namanya tafsirun ta'lamuhul arabu bi lughatiha. Atau ketika dia seorang Arabi lain mendengar ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian dilalaikan oleh berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak. Ya, kalau banyak anak itu banyak istri lah, Pak. Iya lah, itu kan konotasinya gitu. Jadi memperbanyak anak dan nah, berlomba-lomba kaum muslimin dan muslimat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Kalau diterjemahkan ziarah kubur, orang kita tidak paham, ya kan? Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ziarah kubur, orang Arab paham. Makanya seharusnya memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan yang bahasa kita. Banyak kelirunya nanti kalau pakai bahasa kita. Jelas? Apa jawaban atau apa perkataan orang ini? Wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti dibangkitkan. Dari mana dia paham? Bahwa kuburan hanya ziarah, berkunjung. Orang berkunjung pasti balik lagi atau pasti meninggalkan tempat itu. Kalau dalam bahasa kita udah rusak bahasanya. Sampai kalian masuk kubur. Jika sehingga masuk kubur diartikan oleh sebagian tempat peristirahatan terakhir, rest in peace. Ada hendak dari situ tuh, ya, istirahat damai kan? Iya, betul deh, rest in peace, gitu ya. Tolong perbaiki bacaannya. Saya guru aja bahasa Inggris tapi tidak pandai baca bahasa Inggris. Apa guru bahasa Inggris tidak pandai bahasa Inggris? Banyak guru bahasa Arab tidak pandai bahasa Arab, banyak. Iya lah, ya, banyak guru bahasa Inggris pandai bahasa Inggris, guru bahasa Arab pandai bahasa Arab. Yang pandai nahu sorobnya. Kalau nahu sorob, masya Allah, hitungnya sesuatu. Oh, salah nahunya. Apa tidak perbaiki bu ya? Tidak pandainya bu ini. Tidak pandai saya bilangin. Jadi menyalahkan pandai, memperbaiki lah tidak pandai. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini jenis yang kedua, tafsirun ta'lamul arabu bi lughatiha, yang orang Arab paham maknanya. Yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illa ulama, tafsir yang tidak diketahui kecuali orang yang memang alim, ulama. Yang keempat, kata beliau, tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah tabaraka. Ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan Imam Ibn Abbas atau Imam At-Tabari mengatakan, wa aktsarut tafasir, sebagian besar tafsir, minan naw'il awwali watsani, minan naw'il awwali watsani, kebanyakan tafsir itu adalah dari jenis yang pertama, siapapun baca paham, dan dari jenis kedua, yaitu yang lebih mendalam bahasa Arabnya. Sedangkan yang ketiga lebih sedikit, dan yang keempat jarang. Ya, yang keempat jarang. Yang paling banyak adalah yang pertama. Makanya kaum muslimin ini dianjurkan untuk baca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, tadabbur, karena Al-Quran itu dimudahkan Allah untuk lidzikr. Nah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, kalau nak lebih lagi, belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab bukan nahu sorob. Ya, nahu sorob itu baru tata bahasanya. Tentu kalau pandai tata bahasa Acu, nanti belum, jangan lawan pula orang Acu, bahasa Acu. Saya tidak bisa. Ini sebagian orang bilang, ya dulu kata kami yang di pondok itu, ya kalau ada orang pondok bilang sekarang seperti itu, sama. Saya dulu pondok juga itu sangkaan saya, bahwa orang ajam bisa saja lebih paham bahasa Arab dari orang Arab. Rupanya nahu sorabnya.
Betul, kami ketika kuliah banyak orang-orang Arab Saudi itu yang belajar nahwu sama kita. Ya, kan tata bahasa dia tidak pandai. Tapi jangan bilang pula saya lebih paham bahasa Arab dari Arab Saudi. Nah, jelas? Ya, kecuali yang sudah memang sejak maknya mengandung sudah bahasa Arab, dielus-elus sama maknya, ya, pakai bahasa Arab. Habis itu nyusul pakai bahasa Arab. Nah, kalau gitu ya. Jadi jangan dibandingkan. Sibawahi kan orang ajam itu. Iya, tapi Sibawahi amaknya ngandung dia sudah pandai bahasa Arab. Dia sendiri dalam kandungan dia pandai bahasa Arab. Awak enggak? Lah terbentuk lidahnya oleh lidah acu, habis itu baru dibawa bahasa Arab sehingga bunyinya lafaznya Arab tapi gayanya acu. Milong pulangnya mata tarji'nya gitulah bahasanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Mata raja'tan. Baik, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, ini jenis di mana ayat langsung bisa dipahami. Nah, yaitu karena jilid atau cambuk tidak bisa dibagi. Berarti jelas maksudnya bukan rajam tidak bisa dibagi, maka jelas maksudnya bukan rajam tetapi adalah hukum yang bisa dibagi, yaitu cambuk. Nah, kemudian waqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha. Bila hamba sahaya kamu berzina dan terbukti zinanya. Jadi bukan sembarang tuduhan, apalagi hanya sekedar sangkaan. Ya, kita sudah sangkaan, masya Allah. Ya, baru bukan terduga ya. Mana yang dulu terduga tuh sangka. Terduga ya. Terduga habis itu tersangka. Awalnya saksi habis itu jadi terdakwa. Allah musta'an. Fatabayyana zinaha fayajlidha. Lalu terbukti zinanya. Bukti zina apa kemarin? Saksi, 4 orang saksi. Ya harus nampak. Ya progresnya. Ya harus terlihat. Tidak bisa hanya dengan kira-kira. Rasanya bajunya baju itu tidak cukup, harus terlihat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini diantara uzur syar'i, boleh melihat kejadian. Tapi jangan dinikmati. Tapi untuk membuktikan. Nah, kalau bisa dicegah sebelum terjadi. Kalau bisa dicegah sebelum terjadi. Nah, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha. Bila hamba sahaya kamu atau salah seorang dari kalian melakukan zina dan terbukti, maka cambuklah dia. Ini menambah keterangan yang dipahami dari ayat tadi. Walam yaqul yarjumha, tidak dikatakan oleh Nabi rajamlah dia. Walam yakhtalifil muslimun, dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maksudnya ulamanya, fi alla rajma ala mamlukin fi zina, bahwa tidak ada rajam diterapkan pada hamba ketika berzina. Artinya Al-Quran zahirnya tidak ada rajam bagi hamba sahaya yang berzina. Kemudian sunnah menambah pemahaman itu, karena Nabi mengatakan hendaklah dia mencambuk, bukan rajam. Yang ketiga, ijma'nya kaum muslimin bahwasanya hamba sahaya bila berzina tidak dirajam, karena tidak ada setengah rajam. Wa ihsanul amati islamuha. Sekarang Imam Asy-Syafi'i menafsirkan makna fa idza uhsinna, bila hamba-hamba sahaya itu muhsanat. Apa maksud ihsannya? Wa ihsanul amati islamuha, dan ihsannya wanita hamba sahaya itu adalah masuk Islamnya. Itu masuk Islamnya. Berarti kalau dia tidak Islam, tidak diterapkan hukum itu.
Ini juga menunjukkan bahwasanya al-kuffaru la yukhatabuna bi furu'is syariah, bahwa orang-orang kafir tidak diwajibkan mengikuti cabang-cabang syariat. Makanya dalam Piagam Jakarta dulu disebutkan dengan kewajiban menerapkan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dah benar itu sebenarnya, cuma dihapus itu masalahnya. Ini payah balikkannya. Makanya tentu yang sembarang hapus juga tentu. Payah balikkannya kalau sudah dihapus tuh. Dah tercoret dengan kewajiban menerapkan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, berarti para Fadil Fathers ini sudah paham bahwasanya hukum Islam itu hanya bagi pemeluknya. Ya, hukum furu' syariah. Jelas? Mereka tidak diterapkan hukum kepada mereka yang bukan Islam. Tapi kok takut orangnya? Kenapa takutnya? Ya? Kenapa takut orang tuh? Ketika orang Islam mencuri, potong tangannya. Ketika orang Islam berzina, potong. Oh, tidak ada potong. Sekiranya potong juga. Nah, ketika orang Islam korupsi, potong tangan. Potong leher. Masya Allah, kejamnya antum ya. Masya Allah. Padahal orang Islam yang kena. Kenapa kok takut orang di luar Islam? Kenapa ya? Hah? Ya saya tidak ngerti juga lah kenapa takut orang. Ya padahal saya tidak tahu, tidak paham juga. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dari sisi, kalau memang ingin menjaga stabilitas keamanan, ya sebenarnya contoh konkretnya ada di zaman ini. Misalnya Arab Saudi dengan menerapkan hukum hudud ini, ya walaupun tidak sempurna, jangan bilang boleh seperti zaman Nabi. Zaman Nabi ialah Abu Bakar rakyatnya, Umar, Uthman, Ali, bila disuruh sami'na wa ata'na, kalau kita disuruh sami'na wa asayna, ya paling minimal wajadalna, kami melawan gitu. Dijidal di jabat-jabat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Kekurangannya banyak. Walaupun dengan serba kekurangan itu, maka angkanya sangat fantastis. Apa makna fantastis, Pak? Jangan-jangan saya salah bilang pula nanti ya. Artinya di luar tidak bisa dikomparasikan. Dalam sebuah penelitian tahun 80-an dulu oleh Badan Kriminal Dunia, bahwa angka kriminalitas di Arab Saudi itu 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. Masih ingat Pak Edi? 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. Chicago mana sir? Di Yaman ya? Hah? Amerika? Udah pernah ke Amerika? Belum. Hah? Kasihan itu. Ada cerita Buya Hamka tentang Amerika. Ya, ada seseorang liberal atau orang sekuler begini aji. Lalu cerita sama Buya Hamka, Buya, ternyata di Mekah banyak juga pelacur katanya. Banyak Siti Rahmah katanya. Jadi oleh Buya jawab, saya kemarin ke Amerika nggak ada pelacur di sana. Ya, dia pakai bahasa logika, Buya pakai bahasa lebih logika lagi. Saya ke Amerika tidak ketemu pelacur. Anda ke Mekah ketemu pelacur ya? Iya Buya. Masya Allah. Saya ke Amerika tidak ada ketemu pelacur. Nah gimana tuh? Hah? Berarti Amerika lebih sehat dari Arab Saudi dan Mekah. Lalu dijelaskan oleh Buya Akhi, sebenarnya kita kemanapun pergi tergantung apa yang kita cari. Kamu ke Mekah rupanya cari, ya ketemu. Iya, antum kalau nak ke Arab Saudi nanti cari konser, ketemu nanti itu. Tapi kalau antum ke Mekah cari majelis ilmu, ketemu juga. Bahkan ke Amerika cari majelis ilmu, ketemu. Makanya rupanya ke Mekah cari. Itu subhanallah kaum muslimin. Apakah dengan adanya menundakan bahwa di sana
Sedangkan di Amerika bersih? Enggak. Ini karena orang cara berpikir ini karena biasa dengan penelitian random sampling, multi-stage random sampling, yaitu ambil sampel beracak di setiap tingkat, sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Inilah metode penelitian itu yang dibangga-banggakan oleh kita. Ya, dibuatlah margin errornya 0,92 sekian %. Misalnya itu kira-kira semua, tapi masya Allah lebih diyakini daripada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aneh bin ajaib. Makanya salah dalam metodologi ilmu, salah natijah yang dicapai. Sehingga di Mekah banyak pelacur, di Amerika tidak ada. Jadi kalau antum ke Amerika nanti tak akan ketemu pelacur, karena yang dicari adalah majelis-majelisnya. Nak majelis apa? Majelis PBB kan tidak ada di PBB kan? Ada juga sih. Antum kalau cari ada nanti. Kalau cari itu di PBB ketemu. Tapi kalau cari meja perundingan itu yang kau dapatkan. Jadi kata Buya, saya ke Amerika tidak ketemu pelacur. Anda ke Mekah ketemu pelacur, berarti tidak ada dunia yang aman di. Kemana pun cari pelacur. Jadi kalau cari kesalahan dimanapun antum ketemu, di masjid pun akan ketemu. Tapi ya, kalau cari ilmu maka akan kau dapatkan pula. Jadi manusia itu katanya tergantung apa yang obsesinya, apa yang dia cari. Kalau yang antum cari ke Mekah, orang penyanyi ketemu nanti, orang berzina ketemu, orang mencuri, copet banyak dekat Ka'bah orang nyopet. Ya, dekat Ka'bah orang nyopet. Bahkan ada sebagian dulu diketahui perusahaan besar di negara lain mengirim pencopet di musim haji. Banyak hasilnya. Iya. Perusahaan. Saya teman orang, tidak sebutlah negaranya, nanti dituntut pula kita nanti. Ya, dia bilang diketahui di negaranya ada perusahaan yang sengaja menghajikan orang-orang penjahat-penjahat itu untuk mencopet di dekat Ka'bah, dekat makam Rasulullah. Tempat tokonya, tempat raudhah, tempat berdesakan. Makanya kita pesan selalu kepada jemaah haji, kalau pergi jangan bawa duit banyak, karena di hotel ada tempat penitipan. Kalau enggak, sedekahkan aja sama saya. Kan aman kan, jelas kan, daripada dicuri orang. Enggak ada pula yang mau buat itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hati-hati. Pokoknya kalau bawa barang ke tempat ramai, jangan bilang saya sedang di Mekah, tidak. Karena yang di Mekah itu banyak yang dicari orang. Ada yang cari yang halal, ada yang cari haram. Pada umumnya cari yang halal tentunya, tapi ada segerombolan yang cari yang haram, ada. Ya, coba bayangkan, saya di Mina, selesai lontar Jumrah Aqabah, tiba-tiba lewat rombongan anak-anak muda. Alhamdulillah katanya sekarang udah selesai lempar Jumrah Aqabah, dah tahallul awal kan, dia bisa godain cewek katanya. Masih. Coba itu. Gimana dia? Masih baru selesai lontar Jumrah. Belum baru tahallul. Sudah bilang bisa godain cewek. Jadi di Mina pun bicaranya paciran. Nah. Pacaran. Kaum muslimin dan muslimat hati Allah. Kok sampai gini cerita kita Ustaz? Hah? Kalimat? Hah? Hukum tadi. La ilaha. Enggak, apa namanya, menerapkan hudud hasilnya luar biasa. Bila jadi 1 menit di Amerika, di mana tadi? Chicago, Yaman, Amerika, sama angka kejahatan dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit Ustaz? 13 tahun berapa menit? Itu mah dari tadi saya bilang kok ada dihitung-hitung, harusnya dihitung. Hah? Masya Allah, 60 kali 24 kali kali 13. Masya Allah, coba hitung berapa? Jadi makanya saya bilang angkanya tidak mungkin dibandingkan. Makanya aneh kalau kita belajar keamanan
ke mereka, harusnya belajar keamanan ke Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Cuma meyakinkan orang, ayah ini dah sedih itu. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, dah jelas begitu kok masih juga tidak mau orang mengikuti. Allah yang jelaskan, Nabi yang terangkan, tidak juga mau orang mengikuti. Apalagi kita. Tapi berhenti menerangkan? Tidak. Terus mudah-mudahan ada telinga yang mau mendengarkan nanti, dan ada hati yang berminat melaksanakannya. Setidaknya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah meyakinkan hamba-hambanya ini untuk melaksanakan titahnya, karena disitulah keamanan yang sesungguhnya, disitulah keberkahan rezeki yang sesungguhnya. Masyaallah, itu baru dari sisi stabilitas keamanan, belum lagi ekonomi, belum lagi pendidikan dan sebagainya. Tapi subhanallah, banyak pula syaitan yang ingin keamanan ini dihilangkan, baik dengan memberikan tekanan internasional untuk mencabut hukum-hukum ini kembali, diganti dengan hukum-hukum buatan manusia. Ditambah lagi yang mengatakan, menuduh, memfitnah, pemahamannya adalah pemahaman sesat dan sebagainya. Semuanya bekerja sama untuk menjatuhkan. Semoga Allah SWT kokohkan umat Islam di atas pemahaman yang berdasarkan Alkitabu wa sunnah ala fahmi salih min hazil ummah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa ihsanul amati islamuha. Ihsannya hamba sahaya dengan Islamnya. Wa innama qulna hadha istidlalan bis sunnati wa ijma'i aktsari ahli ilmi. Kita mengatakan ini apa itu? Bahwa ihsannya, muhsannya hamba sahaya dengan Islam, bukan dengan menikah seperti yang ditafsirkan pada orang yang merdeka. Perempuan merdeka menikah disebut muhsan. Tapi kalau hamba sahaya, walaupun tidak menikah, bila Islam disebut muhsan. Nah, kenapa dikatakan ihsannya hamba itu dengan masuk Islam? Kata Imam Asy-Syafi'i, wa innama qulna hadza istidlalan bis sunnah. Kita mengambil dalil dari sunnah, wa ijma'i ahli ilmi atau aktsari ahli ilmi, dan kesepakatan sebagian besar ulama. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza zanat amatu ahadikum, dia memahami dari sunnah Nabi, apabila berzina hamba seseorang dari kalian, fatabayyana zinaha, lalu terbukti perbuatan zinanya, falyajlidha, hendaklah dia mencambuknya. Berapa? Setengah cambuk, bukan setengah cambukan untuk yang merdeka. Lam yaqul muhsanatan kanat atau ghaira muhsanah. Tidak disyaratkan oleh Nabi baik muhsanah atau tidak muhsanah. Istadlalna ala anna qaula Allah bil iman. Kita mengambil dalil bahwa perkataan Allah tentang hamba-hamba saya, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Apabila mereka sudah muhsanah, bila melakukan zina, maka hukumannya setengah dari perempuan-perempuan merdeka yang muhsanat minal azab, yakni idza aslamna, apabila mereka sudah masuk Islam. Nukihna fa usibna bin nikah, bukan apabila menikah lalu mereka dicampuri dengan nikah yang halal tadi. Wala idza a'tiqna, dan tidak pula apabila mereka dimerdekakan. Wa illam yusabna, sekalipun tidak disetubuhi. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, araka tuqul ihsana ala ma'ani mukhtalifah, saya melihat kamu hai Syafi'i rahimahullah menjadikan ihsan pada makna-makna yang berbeda. Qila na'am, dikatakan betul.
Jima'ul ihsan ayakuna duna tahsin mani'un min tanawulil muharram. Simpulnya makna ihsan itu adalah menjaga dari melakukan yang diharamkan. Di antara makna al-ihsan adalah melarang dari berbuat yang haram. Fal Islam, Islam adalah benteng yang menghalangi melakukan yang haram. Gitu ya. Hamba saya tadi kalau udah Islam dia terhalang bukan buat yang haram. Kalau dia masih kafir, tidak ada yang halal, tidak ada yang haram baginya menurut hukum Islam. Nah, wa kadzalikal hurriyatu mani'ah. Demikian pula merdeka itu membuat dia mani'ah, terhalang juga. Merdekanya seorang dia terhalang juga karena ada beberapa tindakan perempuan merdeka tak akan melakukan, tak mau melakukan. Misalnya buka aurat. Perempuan merdeka tak ada cerita buka aurat dulu. Yang ada buka aurat adalah perempuan hamba sahaya. Kalau sekarang merdeka orang buka aurat karena nggak tahu. Nah, orang merdeka pantang bagi menanggalkan pakaiannya, bahkan memperlihatkan wajahnya. Kemarin kita katakan Imam Ahmad sampai sendal istrinya pun disembunyikan dari laki-laki. Sendalnya, awak kan sendal ketaruh depan rumah nih kan, iya tak? Nah, Imam Ahmad sendal istrinya pun disimpan, jangan sampai terlihat oleh orang. Mana tahu ada mata-mata yang tahu kalau begini ukuran sendalnya, dia begini tinggi dan sebagainya. Paham itu? Ada yang pandai melakukan hembus apa nak? Mana tahu? Qadarullah dan sebagainya. Karena kalau hati yang rusak itu masa auzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sampai begitu mereka. Jadi orang merdeka takkan mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh hamba sahaya. Maka disebut juga dengan ihsan. Wa kadzalika az-zawju wal isabatu mani'. Demikian pula bersuami dan berhubungan badan dengan suami juga menjadi penghalang. Apalagi yang dibutuhkan karena sudah diberikan secara cukup melalui pernikahan yang sah. Ini juga ihsan, menghalang. Wa kadzalika al-habsu fil buyut mani'. Demikian pula menahan seseorang di rumah itu juga menghalang. Bila dikunci di rumah masa bisa juga bikin dosa keluar kan? Kan tidak bisa keluar. Wa kullu ma mana ahsan. Kata Imam Syafi'i rahimah, segala sesuatu yang membentengi, menghalangi ahsan, berarti sudah ahsan, namanya ihsan. Qala Allah Ta'ala, dalilnya apa? Perkataan Allah Ta'ala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Kami ajarkan kepada Daud alaihi salam san'ata labus, membuat baju besi. Untuk apa? Lituhsinakum, untuk menjaga, untuk menghalangimu dari serangan orang lain. Berarti disebut juga dengan lituhsinakum, untuk mengihsan kalian. Berarti makna ihsan itu banyak menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dalam bab ini ihsan yang dimaksud pada hamba sahaya adalah Islam, bukan nikahnya. Wa qala, kemudian dalilnya lagi bahwa makna ihsan itu banyak. Wa qala wa qala ta'ala, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin. Mereka takkan pernah memerangi kalian secara bersama kecuali di negeri atau kampung-kampung muhassanatin. Yang muhassanah yaitu yang ada benteng-bentengnya, dari balik benteng. Nah, benteng disebut juga dengan ihsan. Jadi makna ihsan itu banyak. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i mengambil salah satu makna itu yang sesuai dengannya, maka dia benar dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akhirul kalam wa akhirul kalam wa awwaluhu yadullani ala anna ma'na al-ihsan al-mazkuri 'amman fi mawdi'in duna ghairihi.
Dan akhir dari perkataan dan awalnya, arti siyak dan sibaknya kalam menunjukkan ala anna makna al-ihsanil mazkuri aman, menunjukkan bahwa makna ihsan yang disebutkan itu umum, fi mawdhi'in, berlaku umum di satu tempat, duna ghairihi, tidak berlaku umum pada tempat yang lain. Annal ihsana hahuna, bahwa makna ihsan dalam atau di sini dalam perkara ini, dunan nikah, bukanlah nikah, wal hurriyah, dan bukan pula merdeka, wat tahsini bil habs, dan bukan pula dengan tahsin, dengan menahan di rumah, wal afafi, dan bukan pula kecenderungan menahan diri atau menjaga kehormatan diri. Wa hadhil asma allati yaj'amuha ismul ihsan, dan semua ini baik Islam, nikah, merdeka, menahan di rumah, dan juga menjaga kesucian diri, itu dorongan diri, ini namanya disebut dengan ihsan semuanya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memandang bahwa ihsannya perempuan yang masih hamba sahaya, yaitu dengan Islam. Artinya, apa konsekuensi daripada itu? Bila yang dimaksudnya dengan ihsan fa'iza uhsinna, apabila perempuan hamba sahaya itu sudah ihsan, muhsanah, lalu berbuat zina, maka hukumnya setengah. Bila yang dimaksud dengan fa'iza uhsinna, bila dia sudah terhalang untuk melakukan zina, dilakukannya juga. Bila maksud penghalang di sini menikah, maka bila dia Islam belum menikah, tidak diterapkan hukum. Jelas? Tapi kalau maknanya adalah fa'iza uhsinna, maknanya apabila aslamna, masuk Islam, berarti walaupun belum menikah, maka dia dihukum setengah hukum perempuan yang merdeka. Jelas bedanya? Jelas bedanya? Nah, jadi oleh sebab itu, apa sebab? Sebab dalilnya tadi firman Allah SWT, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa katanya? Fa'iza uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alaihinna nisfu'a alal musanati minal azab, yakni idza aslamna. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tadi, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha, apabila seorang hamba sahaya di antara kalian berzina lalu terbukti zinanya, hendaklah dia cambuk. Nabi tidak sebutkan muhsanatan kanat atau ghaira muhsanah. Nabi tidak sebutkan baik bersuami atau tidak bersuami. Dari situ dipahami bahwa ayat yang dimaksud dengan ihsinna dalam ayat adalah Islamnya, bukan bersuami atau menikahnya. Jelas? Kalau udah jelas berhenti kita, kalau tidak tambah lagi. Nah, jadi konsekuensi hukumnya, bila ditafsirkan ihsan hanya dengan menikah, maka hamba sahaya bila melakukan zina belum menikah tapi sudah Islam, tidak diterapkan hukum. Rajam tak mungkin, jilid juga tidak. Jilid apa tadi? Cambuk ya. Berarti tidak tidak kena hukum. Ini bertentangan dengan hakikat syariat, karena setiap mukallaf yang sudah muslim mukhatabun bi furu'is syariah. Setiap muslim, orang Islam yang mukallaf, dia mesti ditujukan kepadanya khitab syar'i, yaitu perintah-perintah agama. Nah, kalau seandainya tunggu dia menikah dulu, maka dia tidak diterapkan hukum baginya, karena rajam ketika dia sudah menikah berzina, tidak ada rajam baginya kan. Dan ketika dia masih belum menikah, tidak ada cambuk, berarti tidak berjalan hukum pada orang ini. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i memahami bahwa makna daripada fa'iza uhsinna, apabila mereka sudah muhsanah, yaitu apabila mereka masuk Islam. Apabila mereka sudah masuk Islam, karena Islam itu diantara maknanya adalah al-ihsanu, yaitu menjaga seseorang tidak melakukan yang haram. Jadi setiap orang yang sudah masuk Islam sebenarnya sudah muhsan, karena menghalanginya masuk Islam. Tapi makna ini kadang berlaku umum, kadang berlaku khusus, dan pada masalah ini berlaku umum dan tidak berlaku umum di masalah lain.
Misalnya dalam masalah zina, orang yang sudah Islam tapi bukan hamba sahaya, ya, berbeda hukumnya dengan yang hamba sahaya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Syekh. Berarti dari keterangan ini, yang mana tuh? Yang dari tadi atau baru ini? Nah, tahu. Nah, apa bahasan hari ini? Kalau hamba sahaya yang baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, yang penting dia sudah Islam, berarti hukumnya sama. Sama, karena tidak ada rajam. Setengah rajam kan tidak ada. Wah, masya Allah. Berarti sudah paham, sudah selesai kita. Cuman saya tidak ada hamba sekarang mah. Sekarang tidak ada hamba sahaya. Kan ada? Ya, karena sudah jadi konsensus internasional kan. Tidak boleh ada lagi hamba sahaya. Ada baiknya, ada buruknya. Ini ada baiknya, ada buruknya. Buruknya kasihan Bapak ini tidak ada. Iya, sebab kalau seandainya ada hamba sahaya lagi beristri, boleh tidak ditahan sama istri kita kan? Tidak boleh bang, katanya. Saya tahu poligami itu bagus katanya, cuman jangan dengan saya. Nah, itu aja. Saya tidak menolak. Ya, saya tidak menolak hukum syar'i, tapi saya menolak abang bibi ini lagi. Pandai bercakap. Itu saya yakin hukum Allah pasti bagus, cuman kayaknya untuk saya tidak sesuai itu. Jadi saya bukan menolak hukum Allah, tapi menolak abang menikah lagi. Nah, ada solusinya, hamba saya dulu. Makanya rugi apa sekarang. Kalau dulu ada, itu pun sebenarnya diawasi juga sama istri. Iya Pak, kalau antum kita punya hamba sahaya, tetap diawasi pakai CCTV. Iyalah. Jadi ada ceritanya. Nah, ini ada ceritanya. Ini apa kalau ada ceritanya? Jadi suaminya mencampuri hamba sahaya, terendus oleh istrinya. Istrinya masya Allah termasuk yang jago gitu ya, yang detektif dia. Akhirnya diinterogasi abangnya. Abang semalam di mana? Ya di rumah. Abang pasti melakukan sesuatu. Enggak lah. Kalau enggak percaya, karena untung pula istrinya bukan seorang berilmu gitu. Istrinya bukan penuntut ilmu, jadi tidak tahu dia membedakan Al-Quran dengan syair gitu. Jadi oleh suaminya, ini buktinya. Kalau abang sempat tadi berhubungan suami istri dengan hamba saya itu, tentu abang tidak boleh baca Quran kan katanya. Lalu dibacanya syair, bacanya syair. Oh iyalah, berarti abang tidak melakukannya. Dikiranya syair itu ayat Quran. Ya sama dengan kita hari ini. Nah, kalau orang tidak paham bahasa Arab kan, ya ketika ada orang Arab bertengkar, anta ma tafham, amin katanya. Dia aminkan sama yang lain. Ya syaula ma yafhamun al-Arabiyyah, amin. Astagfirullah, amin. Ya karena tidak paham bahasa Arab. Jadi ada juga bagusnya pandai bahasa Arab. Ketika bertengkar nanti dibilang orang sedang doa bersama. Masya Allah, abang sama ibu itu selalu doa di pagi, doa malam, doa siang, doa. Jadi diamin terus sama tetangga. Jadi istri yang tadi tidak paham ayat Quran dengan syair, lalu dibacakan secara tajwid oleh suaminya. Jelas? Nah, itu cerita. Wallahu ta'ala alam. Ya, walaupun sebenarnya diawasi juga Pak, diawasi. Iya. Pandai. Ini kalau dicatat nih, pandai-pandai lah gitu. Nah, jangan-jangan rumusnya mending minta maaf daripada minta izin. Minta maafnya tidak berani, apalagi minta izin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita melanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wassalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.